Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes sebagai pembahas dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Surisman MPD sebagai pembimbing 1 dan Bapak Dr. Andes Ades Jubaidi MPD sebagai pembimbing 2. Saya di Kiruhyat Penjas 2015 Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Model Pembelajaran Rol Depan dan Rol Belakang pada Siswa SD kelas rendah. Pendahuluan. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perspektual, kognitif, dan emosional. Dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional Rosdiani 2013 halaman 23. Ruang lingkup pendidikan jasmani menurut Samsudin tahun 2008 halaman 27 terdiri dari beberapa aspek, yaitu 1. Permainan dan olahraga, 2. Aktivitas pengembangan, 3. Aktivitas senam, 4. Aktivitas ritmis, 5. Aktivitas air, 7. Pendidikan luar kelas, 8. Kesehatan. Senam merupakan aktivitas fisik yang dilakukan baik menggunakan alat maupun tanpa alat secara sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai spiritual. Masalah utama dalam pendidikan jasmani salah satunya yaitu pembelajaran senam lantai hingga saat ini belum efektifnya proses pengajaran senam lantai di sekolah. Kondisi ini disebabkan dikarenakan kualitas pengajaran pendidik jasmani yang memprihatinkan di sekolah dasar. Telah dikemukakan dan ditelaah dalam berbagai forum oleh beberapa pengamat pendidikan jasmani dan olahraga. Pada akhir siswa merasa kurang untuk mengatasi hal ini. Maka perlu diadakan tindakan penelitian dengan pengembangan model latihan penjaskes, khususnya pada pembelajaran senam lantai dibutuhkan kreativitas guru yang inovatif agar pembelajaran menarik dan menyenangkan, khususnya bagi peserta didik. Maka dari itu, untuk mencapai pembelajaran senam lantai dengan maksimal bagi siswa sekolah dasar, perlu adanya pembinaan yang dimulai sejak dini. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain yaitu peningkatan pengadaan sarana dan prasarana, memandu bakat, peningkatan kualitas pelatih atau guru penjas, dan model pembelajaran yang tepat dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar, agar pembelajaran menarik dan menyenangkan sehingga membuat siswa senang, semangat, dan terpacu dalam mengikuti pembelajaran senam lantai di sekolah dasar. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu diadakan tindakan penelitian dengan model pembelajaran penjas, khususnya pada pembelajaran rol depan dan rol belakang. Dibutuhkan kreativitas guru yang kreatif dan inovatif agar pembelajaran menarik dan menyenangkan untuk menarik minat dan keinginan siswa sekolah dasar, khususnya untuk belajar teknik dasar rol depan dan rol belakang. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 1. Rendahnya kemampuan teknik dasar rol depan dan rol belakang bagi usia anak SD kelas rendah. 2. Kurang model pembelajaran senam lantai rol depan dan rol belakang bagi usia anak SD kelas rendah. 3. Model latihan yang kurang bervariasi sehingga siswa merasa jenuh saat latihan. 4. Keterbatasan kemampuan guru untuk meningkatkan kemampuan rol depan dan rol belakang bagi anak SD kelas rendah. 5. Rendahnya kemampuan tahapan awalan ketika rol belakang sehingga ketika rol belakang badan tidak meroda dengan baik. Batasan masalah. Dari identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas agar tidak meluas, maka penelitian ini terbatas pada model latihan rol depan dan rol belakang bagi usia anak SD kelas rendah. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian dirumuskan sebagai berikut. 1. Mengapa pengembangan model latihan rol depan dan rol belakang bagi usia anak SD kelas rendah dapat membantu anak dalam melakukan rol depan dan rol belakang. 2. Mengapa pengembangan latihan rol depan dan rol belakang ini perlu dikembangkan. 3. Model latihan apa saja untuk meningkatkan rol depan dan rol belakang bagi usia anak SD kelas rendah. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan dikemukakan di atas, maka penelitian bertujuan 1. Menganalisis adanya kebutuhan pengembangan variasi model pembelajaran senam lantai terhadap keaktifan
keaktifan pengembangan model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas rendah. 2. Menganalisis keberhasilan pengembangan model latihan roll depan dan roll belakang sebagai pemanfaatan efektif pengembangan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas rendah. Menjadikan alat bantu guru untuk meningkatkan kemampuan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas rendah. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban-jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Sugiono, tahun 2013, halaman 64. Mendefinisikan hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan pengembangan variasi model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas rendah. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian pengembangan model pembelajaran roll depan dan roll belakang ini menggunakan model penelitian dan pengembangan Research and Development dari Borg and Gall tahun 1983, halaman 775, yang terdiri dari 10 langkah dalam penelitian. Langkah-langkah penelitian. Research and Information, Planning, Develop, Preliminary, Form of Product. 4. Preliminary Field Testing, Main Product Revision, Main Field Testing, Operation Product Revision, Operation Field Testing, Final Product Revision, Dissemination and karakteristik model yang dikembangkan. Sasaran penelitian, penggunaan yang menjadi sasaran dalam penelitian pengembangan model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas rendah. Subjek penelitian, teknik pengambilan subjek yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan sampling genus atau sensus, yang dikenal juga sebagai semua anggota populasi digunakan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa SD kelas rendah dengan jumlah 30 siswa. Perhitungan dan penilaian produk. Jumlah sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Presentasi 80 sampai dengan 100%, keterangan valid, makna, layak digunakan. 60% sampai dengan 79%, cukup valid, layak digunakan. 50 sampai dengan 59%, kurang valid, diperbaiki. Kurang 50% tidak valid, diperbaiki. Pengolahan data berdasarkan validasi ahli. Ahli materi senam lantai. Berikut akan disajikan data hasil validasi ahli materi senam lantai terhadap rancangan model latihan roll depan dan roll belakang bagi usia anak SD kelas rendah. Berdasarkan penilaian dari ahli materi senam lantai dengan mengisi instrumen kuesioner yang berupa pertanyaan dengan 10 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan memiliki skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pertanyaan adalah 50 dan skor minimal adalah 10 yang akan dikonvers ke skor nilai. Berikut adalah hasil dari penilaian ahli senam. Jumlah sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Jumlah sama dengan 47 per 50 dikali 100% sama dengan 94%. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli senam lantai adalah 94%, yang berarti valid dan layak untuk digunakan. B. Ahli media, video visual. Berikut akan disajikan data hasil validasi ahli media video visual terhadap perancangan model latihan roll depan dan roll belakang usia anak SD kelas rendah. Berdasarkan penilaian dari ahli media visual yang mengisi instrumen kuesioner yang berupa pertanyaan dengan 7 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan memiliki skor 5 dan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pertanyaan adalah 35 dan skor minimal adalah 7, yang akan dikonvers ke skor nilai. Berikut adalah hasil dari penilaian yang ahli media. Jumlah sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Jumlah sama dengan 33 per 35 dikali 100% sama dengan 94,28%.
Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli pembelajaran adalah 94,28% yang berarti valid dan layak untuk digunakan. C. Ahli bahasa. Berikut akan disajikan data hasil validasi dari ahli bahasa. Berdasarkan penilaian dari ahli bahasa dengan mengisi instrumen kuesioner yang berupa pertanyaan dengan 7 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan memiliki skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pertanyaan adalah 35 dan skor minimal adalah 7 yang akan dikonversi ke skor nilai. Berikut adalah hasil dari penilaian ahli bahasa. Jumlah sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Jumlah sama dengan 21/35 dikali 100% sama dengan 60%. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli bahasa adalah 60% yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Rekapitulasi penilaian expert judgment. Berdasarkan data di atas, yaitu nilai rata-rata yang dihasilkan dari ahli senam lantai, media, video visual, dan bahasa sebesar 82,76%. Sehingga model latihan roll depan dan roll belakang ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan. Pembahasan. 1. Penyempurnaan produk berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh ahli senam lantai, media, video visual, dan bahasa dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rata-rata dari ketiga ahli adalah sebesar 82,76%. Model latihan roll depan dan roll belakang valid dan layak untuk digunakan. 2. Pembahasan produk. Model latihan roll depan dan roll belakang pada senam lantai ini dibuat untuk penelitian agar dapat menjadi referensi yang dapat membantu pelatih serta guru olahraga dalam memberikan bentuk variasi latihan roll depan dan roll belakang pada senam lantai. Model ini disusun berdasarkan atas kebutuhan anak dalam usia SD kelas rendah dan hasil dari pengembangan model yang telah ada. Kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh ahli senam lantai, ahli video visual, dan ahli bahasa dengan kuesioner didapat nilai dari ahli senam lantai, ahli video visual, dan ahli bahasa, kesemuanya dinyatakan valid dan layak. Hasil perhitungan rata-rata dari ketiga ahli adalah dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam menunjang proses latihan roll depan dan roll belakang pada usia anak SD kelas rendah. Implikasi. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian secara menyeluruh menunjukkan bahwa produk model latihan roll depan dan roll belakang ternyata secara keseluruhan layak dan efektif digunakan. Maka implikasi dari hasil temuan tersebut adalah model latihan roll depan dan roll belakang pada senam lantai ini dapat digunakan oleh pengajar atau pelatih sebagai panduan atau referensi bagi kegiatan latihan roll depan dan roll belakang pada senam lantai karena efektif untuk meningkatkan hasil keterampilan roll depan dan roll belakang pada senam lantai. Saran. Berdasarkan hasil pengembangan model latihan roll depan dan roll belakang ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran oleh peneliti sehubung dengan produk yang dihasilkan. Adapun saran-saran yang dikemukakan meliputi saran pemanfaatan, saran diseminasi, dan saran pengembangan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.